Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Ahmad BJ. Kali ini saya akan tetap membacakan materi pembelajaran seni budaya kelas 7 semester genap. Baik, kita masuk di pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Ananda diharapkan dapat yang pertama, setelah mengeksplorasi beberapa ragam hias yang berbeda, Ananda dapat menganalisis pola ragam hias secara benar. Selanjutnya, setelah mengamati ragam hias yang berbeda pembuatannya, Ananda dapat menentukan teknik pembuatan ragam hias dengan tepat. Selanjutnya kita masuk di aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas 3, menganalisis pola ragam hias. Pola ragam hias merupakan susunan motif hias dalam bentuk dan komposisi tertentu. Bentuk ragam hias biasanya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Penempatan pola ragam hias biasanya tergantung dari tujuan pembuatan pola ragam hias tersebut. Beberapa bentuk pola ragam hias bisa berupa ragam hias tepi, ragam hias menyudut, ragam hias simetris, ragam hias asimetris, ragam hias beraturan, ragam hias tidak beraturan. Coba perhatikan pola gambar hias di bawah ini, yaitu gambar 5A dan gambar 5B. Setelah Ananda mencermati dan membandingkan dua motif ragam hias di atas, maka Ananda akan dapat membedakan dan menentukan pola ragam hias kedua gambar tersebut. Yang pertama, apakah gambar 5A bisa disebut pola hias asimetris? Yang kedua, berilah penjelasan menurut pendapat Anda. Yang ketiga, apakah gambar 5B bisa disebut pola hias simetris? Dan selanjutnya, berilah penjelasan sesuai dengan yang Ananda pahami. Selanjutnya, ada gambar 6A dan gambar 6B. Simaklah dengan saksama gambar 6A dan gambar 6B. Silakan Ananda cermati dan bandingkan gambar 6A sampai gambar 6B. Setelah selesai, Ananda mencermati gambar tersebut. Berikan pendapatmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pada gambar 6, gambar
mana yang bisa disebut gambar dengan pola hias menyudut? Jelaskan pendapatmu untuk memperkuat jawabanmu. Selanjutnya, pada gambar 6, gambar mana yang bisa disebut gambar dengan pola? Sampaikan tanggapanmu untuk memperkuat jawabanmu. Selanjutnya, ada gambar 6, gambar 7A dan gambar 7B. Pada gambar 7A dan gambar 7B merupakan pola gambar ragam hias, beraturan dan tidak beraturan. Silakan Ananda cermati dan membandingkan gambar tersebut. Yang pertama, apakah gambar 7A bisa disebut gambar dengan pola hias tidak beraturan? Yang kedua, jelaskan menurut pendapatmu. Yang ketiga, apakah gambar 7B bisa disebut gambar dengan pola hias beraturan? Dan yang terakhir, jelaskan menurut pendapatmu. Ya. Sekarang kita masuk di beberapa pola ragam hias. Ya, adapun pola ragam hias yang pertama yaitu pola yang terbentuk dari motif ragam hias yang memiliki keseimbangan dan punya bentuk yang sama dalam susunannya, menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan, misalnya kiri dan kanan, atas dan bawah sama kuat. Komposisi pola simetris memberi kesan formal, beraturan dan statis. Yang kedua, pola asimetris, yaitu pola dari komposisi yang tidak seimbang namun masih terlihat bagus, menempatkan fokusnya tidak di tengah. Susunan pola hiasnya tidak sama bagian kiri dan kanan. Bagian atas dan bawah. Komposisi pola ini memberi kesan aturan yang bervariasi, tidak formal dan dinamis. Kemudian yang ketiga, pola hias tepi, yaitu bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan disebut pada bagian tepi pada bahan tertentu. Selanjutnya, 4 pola hias menyudut, yakni membentuk segitiga dan menyudut. Bentuk ragam hiasnya menyesuaikan bentuk yang sudah ada. Kemudian yang kelima, pola hias beraturan, yakni menyusun pola hias yang mengikuti pola yang sudah ada dengan bentuk dan ukuran sama. Selanjutnya yang keenam, pola hias tidak
beraturan, merupakan susunan dan dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti aturan proporsi dan komposisi yang seimbang. Ya, itulah aktivitas 3. Dan sekarang kita masuk di aktivitas 4, yaitu teknik menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias adalah kegiatan menggambar bentuk dasar sebuah objek hiasan berpola yang dilakukan berulang-ulang dan sebuah karya seni. Ragam hias dapat berbentuk pahatan, tenunan, tulisan pada kain, songket, dan tenunan. Dalam kegiatan menggambar ragam hias, Ananda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini agar menghasilkan gambar yang baik. Ya, yang perlu diperhatikan yaitu pertama, menentukan pola gambar. Kemudian yang kedua, memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang ketiga, menentukan ukuran pola gambar. Yang keempat, membuat sketsa. Yang kelima, memperhatikan bentuk warna yang sama agar bisa disalin, diciplak. Kemudian yang keenam, pewarnaan gambar. Dalam menggambar ragam hias, terdapat 5 buah objek yang dapat kamu gambar seperti tumbuhan atau flora, hewan atau fauna, geometris, manusia, dan alam benda. Masing-masing objek tersebut memiliki teknik menggambar ragam hias tersendiri. Untuk itu, Ananda perlu memahami teknik menggambar objek tersebut satu persatu. Selanjutnya kita masuk teknik menggambar ragam hias. Ada beberapa teknik khusus yang biasanya digunakan dalam pembuatan masing-masing objek yang akan digambar. Yang pertama, teknik menggambar ragam hias tumbuhan atau flora. Ragam hias flora di Indonesia, masing-masing daerah biasanya memiliki ciri khas tersendiri. Jadi ketika Ananda ingin menggambar ragam hias flora, Ananda sebaiknya menentukan daerah mana yang akan menjadi target gambar hias yang akan dibuat. Selanjutnya kita mengamati gambar, yaitu gambar 8A dan gambar 8B. Simaklah gambar 8A dan gambar 8B secara saksama. Cermati dan bandingkan gambar 8A dan gambar 8B tersebut di atas. Setelah mencermati dan membandingkan gambar-gambar tersebut,
silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut sesuai pendapat Anda. Yang pertama, menurut Ananda, apa yang pertama kali dilakukan untuk membuat gambar ragam hias seperti pada gambar 8A? Yang selanjutnya, bahan dan alat apa yang dipakai untuk membuat ragam hias gambar 8A? Selanjutnya, bagaimana proses pewarnaan pada gambar ragam hias gambar 8A? Selanjutnya, diterapkan pada benda apa motif ragam hias gambar 8A? Selanjutnya, menurut Ananda, apa yang pertama kali dilakukan untuk menggambar 8B? Selanjutnya, bahan dan alat apa yang dipakai untuk membuat ragam hias gambar 8B? Selanjutnya, bagaimana proses pewarnaannya gambar ragam hias gambar 8B? Dan yang terakhir, diterapkan pada benda apa motif ragam hias gambar 8B? Selanjutnya, jika Ananda akan menggambar ragam hias flora, langkah yang bisa dilakukan yang pertama, tentukan ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Yang ketiga, gambar pola dilanjutkan sampai selesai dan menjadi ragam hias. Dan yang keempat, warnai ragam hias dengan bahan warna yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita masuk yang kedua, teknik menggambar ragam hias fauna. Ragam hias fauna diambil dari bentuk-bentuk hewan seperti kupu-kupu, ikan, burung, dan lain-lain. Berikut contoh ragam hias fauna. Gambar 9A dan gambar 9B. Simaklah secara saksama gambar 9A dan gambar 9B. Silakan Ananda cermati dan bandingkan dari kedua gambar tersebut. Setelah mencermati dan membandingkan gambar 9, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut Ananda, apa yang pertama kali dilakukan untuk membuat ragam hias seperti gambar 9A? Selanjutnya, bahan dan alat apa yang dipakai untuk membuat ragam hias pada gambar 9A? Selanjutnya, bagaimana proses pewarnaan pada gambar ragam hias gambar 9A? Selanjutnya,
Diterapkan pada benda apa motif ragam hias 9A. Selanjutnya, menurut Ananda, bagaimana cara menentukan tema dari gambar 9A? Selanjutnya, bahan dan alat apa yang dipakai untuk membuat ragam hias gambar 9B. Selanjutnya, bagaimana proses pewarnaannya gambar ragam hias gambar 9B. Dan yang terakhir, diterapkan pada benda apa motif ragam hias gambar 9B. Selanjutnya kita masuk di beberapa langkah bisa ditempuh dalam menggambar ragam hias fauna. Yang pertama, tentukan ragam hias fauna yang akan digambar. Yang kedua, buatlah pola ragam hias fauna yang akan digambar. Yang ketiga, gambar pola dilanjutkan sampai selesai dan menjadi ragam hias fauna. Dan keempat, warnai ragam hias dengan bahan warna yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu teknik menggambar ragam hias geometris. Menggambar ragam hias geometris yakni menggambar dengan cara menggabungkan unsur garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, lingkaran, dan lain-lain sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Seperti pada gambar 10A dan 10B. Perhatikan gambar 10A dan gambar 10B. Silakan Ananda cermati dan bandingkan motif geometris pada gambar 10A dan gambar 10B. Setelah Ananda cermati gambar tersebut, selanjutnya tuliskan pendapat dan pemahaman Ananda dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, menurut Ananda, apa yang pertama kali Ananda lakukan untuk membuat gambar ragam hias seperti gambar 10A? Yang kedua, bahan dan alat apa yang dipakai untuk membuat ragam hias gambar 10A? Yang ketiga, bagaimana proses pewarnaan pada gambar ragam hias gambar 10A? Yang keempat, diterapkan pada benda apa motif ragam hias gambar 10A? Yang kelima, menurut Ananda, bagaimana cara menentukan tema dari gambar 10B? Yang keenam, bahan dan alat apa yang dipakai untuk membuat ragam hias gambar 10B? Yang ketujuh, bagaimana proses pewarnaannya gambar ragam hias gambar 10B? Yang kedelapan, diterapkan pada benda apa motif ragam hias gambar 10B? Ragam hias geometris terdiri dari beberapa motif dasar ragam geometris seperti pilihan, yakni motif hias berbentuk huruf S,
yakni motif hias berbentuk huruf T. Ya, demikianlah materi yang saya bacakan mulai dari pembelajaran 2 sampai dengan